Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Wow, itu adalah mungkin satu kata yang bisa menggambarkan pergerakan market selama 48 jam terakhir, teman-teman. Dan saya sangat yakin bahwa 2 hari terakhir bukan menjadi hari yang baik untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder maupun Bitcoin holder. Karena kita melihat terutama ya di altcoin koreksi yang terjadi sangat dalam atau bahkan kita sudah bisa consider atau mengkategorikan ini sebagai semacam flash crash. Nah, regardless teman-teman, kita harus hadapi. Harusnya sebagian besar dari kalian mengerti bahwa memang cryptocurrency market adalah sebuah aset kelas dengan volatility yang sangat tinggi. Walaupun saya tahu bahwa pasti banyak dari teman-teman yang kehilangan banyak sekali uang atau profit yang telah kalian hasilkan selama beberapa bulan terakhir, kemungkinan besar kecuci sebagian atau bahkan bisa semuanya kembali seperti sebelum kalian memulai berinvestasi. Tetapi yang lebih parah lagi kemungkinan ada yang mendapatkan likuidasi. Dan tentunya saya sangat tidak mengharapkan bahwa ada teman-teman yang mendapatkan likuidasi, tapi saya yakin di luar sana pasti banyak karena kita mendapatkan koreksi yang sangat dalam, teman-teman. Hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kita mau bahas di video hari ini apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan diikuti kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,27 triliun dolar atau turun sekitar 6,11%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 14%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, sebelum kita masuk ke penyebab kenapa kita kembali melihat Bitcoin terkoreksi. Bahkan dari 3-4 hari yang lalu masih kurang lebih 70-an ribu dolar, sekarang sudah kembali di angka 62 ribu dolar. Likuidasi kembali terjadi. Yang pertama teman-teman, bahwa dalam 24 jam terakhir ada sekitar 936 juta dolar. Itu mendapatkan likuidasi. 80%-nya itu datang dari arah long. Jadi sudah ada 2 hari berturut-turut teman-teman. Kita mendapatkan likuidasi yang angkanya mendekati 1 miliar dolar. Dan saya rasa di luar sana ada banyak sekali yang mungkin mendapatkan margin call. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin mempunyai pengalaman yang mau di-share, mungkin bisa dikasih aja di kolom komentar di bawah. Dan semoga gitu ya kita bisa saling support gitu. Teman-teman yang lain juga yang mungkin tidak ke liquid tapi mungkin mendapatkan loss. Saya pribadi juga tentunya mendapatkan loss, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi intinya kita harus tahu teman-teman bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Kalau misalnya kalian memang menjadi seorang investor dan memang pengennya long term menjadi seorang investor, kalian akan sering menghadapi hal-hal seperti ini, di mana kalian mendapatkan hari-hari di mana market tiba-tiba mendapatkan koreksi yang sangat dalam dan aset kalian itu menurun secara drastis dalam waktu yang cukup singkat. Tapi kalau kalian berhasil melewati berbagai rintangan tersebut, kalian konsisten, disiplin, maka harusnya lambat laun kalian akan mengerti bahwa ya ini adalah bagian dari perjalanan. Dan kalau misalnya kalian selalu mempunyai pendapat dan juga pemikiran yang objektif, harusnya long term kalian bakalan fine-fine saja. Gitu ya. Nah, kita akan masuk teman-teman ke kira-kira apa penyebabnya gitu. Saya rasa hampir sebagian dari kalian sudah tahu ya. Mungkin kalian cari tahu kenapa ada dump seperti yang kita lihat 1-2 hari ini terjadi. Apa kira-kira penyebabnya? Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah melakukan riset. Tapi intinya teman-teman adalah eskalasi dari geopolitik teman-teman. Dan setelah kemarin baru sekedar rumor bahwa Iran akan melakukan penyerangan ke Israel, tadi dini hari telah terkonfirmasi bahwa Iran itu mengirimkan drone untuk menyerang ke Israel. Angkanya kurang lebih ada 50 drones, teman-teman, yang diluncurkan ke Israel. Kemudian juga diikuti, attack reportedly includes missiles. Jadi selain drones,
juga dikirim roket, teman-teman. Iranian source claim drones have also been launched from Yemen. Jadi selain dari Iran, dari Yemen juga, saya rasa Yemen itu bagian dari Iran ya. Kalau misalnya saya salah mungkin bisa dikoreksi. Tapi di-launch dari Yemen, teman-teman. Drones-nya. Kemudian, airspace of Israel, Iran, and Iraq, and Jordan said to be shut or already have been. Iraqi security sources confirms Iranian drone activity over the country. Jadi, bagian keamanan dari Irak. Sumbernya, narasumbernya menyatakan bahwa memang sudah ada aktivitas drone di negara mereka. Israeli military and air defenses on high alert. Israeli war cabinet has convened. Biden set to meet with senior security officials. First direct Iranian attack on Israeli territory. Jadi teman-teman, eskalasi di geopolitik menjadi penyebab utama kenapa kita melihat sell-off ini terjadi. Kekhawatirannya adalah teman-teman, eskalasi ini belum akan berakhir dan justru bisa berkembang ke sesuatu yang jauh lebih besar yang tentunya amit-amit kita dapatkan. Walaupun kita melihat sekarang banyak sekali clue yang mengarah ke sana yang bernama Perang Dunia Ketiga, teman-teman. Di mana para sekutu tentunya dari Iran dan juga Israel bisa saja membantu dan berpartisipasi. Di dalamnya ada NATO, ada US, UK, yang sebenarnya semuanya termasuk NATO, gitu ya. Yang satunya lagi ada dari China, Rusia, dan Iran. Jadi Iran itu didukung oleh China, Rusia. Sedangkan Israel didukung oleh Amerika Serikat. Dan kalau memang benar-benar mereka berpartisipasi semuanya, NATO juga mendukung Israel tentunya. Maka itulah yang kita bisa sebut sebagai Perang Dunia Ketiga. Dan semoga gitu ya, tidak sampai ke tahap itu, teman-teman. Terlebih lagi, amit-amit kalau misalnya ada perang nuklir. Karena kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi, teman-teman, ya kita bahkan mungkin tidak perlu terlalu memusingkan soal kripto, karena kita harus lebih memusingkan bagaimana hidup kita berikutnya gitu. Ya walaupun Indonesia sampai sekarang gitu ya, harusnya tidak keserempet, tapi mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Karena kalau misalnya ada terjadi peperangan sebesar itu, apalagi sampai perang nuklir, maka tidak akan ada hal baik yang tercipta dari sana, teman-teman. Akan ada banyak sekali kematian yang terjadi, dan itu bisa menciptakan semacam kiamat kecil gitu, yang tentunya sangat-sangat tidak kita harapkan. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai pendapat gitu mengenai hal ini, apa yang kira-kira menyebabkan hal ini terjadi? Menurut kalian apakah eskalasinya akan meningkat atau bagaimana? Kalian mungkin boleh juga share di kolom komentar di bawah. Jadi intinya teman-teman adalah eskalasi dari geopolitik yang menyebabkan kita melihat Bitcoin dan kawan-kawan itu terkoreksi. Dan saya rasa minggu depan pergerakan market bakalan volatil banget. Jadi kalau kalian yang merupakan seorang trader terlebih lagi menggunakan leverage, please harus sangat hati-hati untuk memprotek capital kalian, karena pergerakan market itu bisa sangat-sangat sulit untuk ditebak gitu ya. Itu yang saya harus ingatkan ke kalian mulai dari hari ini. Tetapi teman-teman, dibalik semua itu, kalau misalnya kita mengambil data sebelumnya ketika Rusia mengumumkan mau berperang dengan Ukraina, ini disampaikan oleh Credible Crypto di sini. Bro, go look at the day Russia invaded Ukraine on a chart and tell me what you see. Jadi, dia mengatakan bahwa coba deh kalian cek gitu ya. Ketika Rusia kemarin mengumumkan mereka masuk ke Ukraina dan berperang, apa yang terjadi ke market gitu. Nah, kita langsung lihat saja ke chartnya gitu. Nah, di sini Rusia itu mengumumkan invade Ukraine. Di sini, teman-teman. Dan kita memang mendapatkan koreksi yang sangat dalam, tidak hanya di Bitcoin, teman-teman. Ini chartnya Bitcoin berwarna biru. Yang hijau ini S&P 500. Kita sama-sama mendapatkan koreksi yang sangat dalam. Gitu ya. Kalau secara persentase kita bisa hitung mungkin kurang lebih 20-an%. S&P 500 juga lumayan banget, 10-15%. Tapi yang terjadi berikutnya teman-teman, hanya dalam kurun waktu beberapa hari kemudian kita mendapatkan recovery yang sangat-sangat cepat. Bahkan hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja kita sudah kembali ke harga semula. Bahkan lebih tinggi daripada sebelum invasi tersebut diumumkan. Nah tentunya mungkin akan banyak yang kontra ya, mengatakan bahwa
Tapi kan kali ini beda kok. Ini kan bisa aja jadi perang dunia ketiga, bukan hanya antara satu negara dengan satu negara lainnya. Saya setuju teman-teman. Tapi tentunya menurut saya pribadi akan ada percobaan gitu ya untuk menurunkan eskalasi atau deeskalasi gitu ya, untuk menurunkan tensi agar tidak sampai mengembang menjadi perang dunia ketiga. Pasti akan ada percobaan untuk mengarah ke arah tersebut, untuk at least mendamaikan, ataupun kalau tidak bisa damai dan terus berperang, ya jangan sampai melebar menjadi perang dunia ketiga, apalagi perang nuklir gitu. Dan saya sudah sampaikan di video kemarin juga, lambat laun teman-teman, kalaupun perang dunia ketiga, lambat laun, market akan mulai start untuk kebal gitu ya, dan udah mulai start nggak memikirkan lagi, terlebih lagi di negara-negara yang mungkin tidak terdampak sama sekali, dan biasanya market akan start untuk kembali recovery. Apakah ada jaminan hal tersebut terjadi? Ya tentunya tidak. Tapi kalau kita bicara historis dan melihat apa yang terjadi ketika Rusia dan Ukraina kemarin berperang, inilah yang bisa kita lihat. Gitu ya. Jadi apakah akan terulang? Ya tentunya itu adalah harapan kita gitu ya. Tapi kita juga harus bersiap diri apabila kita memang mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam daripada yang kita lihat 1-2 hari terakhir. Dan sebenarnya teman-teman, kita sudah bisa mengkategorikan ini sebagai Black Swan event. Kalau misalnya di tahun 2020 kemarin, Black Swan event yang menyebabkan kita mendapatkan crash di mid-cycle correction di sini adalah COVID-19, maka kemungkinan perang dunia ketiga itu adalah juga menjadi katalis yang bisa membuat market itu mendapatkan koreksi yang dalam. Dan ini adalah Black Swan event teman-teman, nggak ada yang bisa menebak. Nggak ada yang tahu persis kapan benar-benar akan terjadi. Dan menurut sebagian analis, hari ini adalah permulaan dari perang dunia ketiga, teman-teman. Ya, akibat yang saya sebutkan tadi, bahwa memang yang kita tahu sekarang, Iran mau menyerang Israel, tapi perlu kalian tahu di belakangnya itu ada negara-negara besar yang nge-back dan mendukung mereka. China, Russia, NATO, US. Kalau keempatnya itu berperang, mendukung masing-masing sekutu mereka, ya udah, itu berarti udah fix bahwa kita berada di perang dunia ketiga. Dan itulah tentunya yang juga udah saya sampaikan di video mungkin beberapa minggu yang lalu, bahwa satu-satunya hal yang membuat saya mungkin bisa melihat Bitcoin drop sangat dalam, kemungkinan ke area 50-an ribu lagi, itu adalah apabila memang kita mendapatkan ada perang dunia ketiga, teman-teman. Dan saya pengen bahas sedikit di weekly chart ya untuk Bitcoin. Ada satu hal yang mau saya ingatkan ke teman-teman semua, bahwa kita sangat-sangat mengharapkan bahwa Bitcoin tidak close gitu ya, tidak close, walaupun ini chance-nya sangat kecil ya, tidak close dalam keadaan seperti ini. Kenapa teman-teman? Karena secara statistik teman-teman, setiap kali kita melihat weekly chart Bitcoin itu nge-pump, kemudian diikuti ada satu candle bearish engulfing, itu kebanyakannya menandai local top. Buktinya di mana? Oke, kita cari buktinya teman-teman. Atau setidak-tidaknya kita akan mendapatkan koreksi. Makanya saya katakan potensial local top. Yang terakhir itu ada di sini. Kita mendapatkan bearish engulfing candle. Dan 2 minggu berikutnya kita mendapatkan koreksi. Oke. Kalau misalnya belum cukup, oke, kita lihat lagi di sini. Bearish engulfing. Kita mendapatkan koreksi. Ya kan? Di mana lagi? Kalian cek lagi ke belakangnya. Ingat teman-teman, bearish engulfing-nya setelah ada kenaikan atau pump. Kalau ini tentunya tidak termasuk ya. Setelah pump, bearish engulfing, drop. Ya kan? Kita lihat lagi yang di atas. Apakah ada lagi contoh berikutnya? Kita nge-pump, bearish engulfing, drop. Kita nge-pump, bearish engulfing, drop. Walaupun ini hanya local top gitu ya. Kita nge-pump. Nah, di sini adalah senario di mana dia tidak melanjutkan koreksi. Tapi itu dari sekian contoh gitu. Jadi secara statistik akan lebih besar persentasenya kita melanjutkan koreksi apabila kita melihat weekly candle itu closing dalam keadaan seperti sekarang, bearish engulfing. Nah, ini yang senario gagalnya gitu kan. Tapi kalau kalian lihat lagi ke kanan, kenaikannya pun nggak signifikan. Kita kembali mendapatkan ada bearish engulfing,
drop. Dan kalian bisa melihat contoh-contoh berikutnya di chart-chart sebelumnya. So, apa yang mau saya sampaikan teman-teman? Bahwa apabila kita melihat ada closing weekly candle dalam keadaan seperti ini, maka kita harus bersiap diri bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan melanjutkan koreksi dari sana, dan kemungkinan target terdekatnya akan ada di area trendline di sini, yaitu di area 55 sampai 58 ribu dolar. Ini akan menjadi area major support utama yang tentunya sangat saya harapkan untuk mampu dipertahankan teman-teman. Karena kalau sampai kita tidak mampu mempertahankan area trendline di sini, maka teman-teman saya mungkin bisa membawa sebuah berita yang tidak pengen kalian dengar, yaitu adalah kemungkinan Bitcoin akan mendapatkan koreksi yang sangat dalam, teman-teman. Kemungkinan bisa nyampe lagi ke sekitaran area 30-an ribu dolar, itu menjadi area major support berikutnya. Tapi itu adalah worst case scenario, teman-teman. Worst case scenario kali ini kenapa sedikit berbeda dengan apa yang saya bahas di beberapa minggu yang lalu? Karena kali ini kita telah dihadapkan dengan adanya potensi perang dunia ketiga. Dan kita tidak pernah tahu dan kita belum tahu bagaimana reaksi Bitcoin terhadap event-event tersebut. Karena toh Bitcoin masih sebuah aset yang sangat baru, kita nggak pernah melihat Bitcoin melalui sebuah peperangan. Bagaimana reaksinya, bagaimana aktivitas investornya, kita nggak tahu gitu. Jadi ini adalah uncharted territory, kita masih belum tahu dan kita bakalan membuktikan bagaimana kira-kira kalau misalnya ternyata akan terjadi perang dunia ketiga, performanya Bitcoin seperti apa, apakah pada akhirnya justru Bitcoin akan menjadi salah satu aset pilihan untuk orang-orang yang mungkin merasa ketakutan, nggak mau pegang cash, justru taruhnya ke Bitcoin. Kita baru bisa buktikan mungkin dalam beberapa waktu mendatang. Tapi tentunya saya sekali lagi tidak mengharapkan bahwa perang ini eskalasi menjadi perang dunia ketiga, apalagi perang nuklir, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dengan berangkat dari pengetahuan tersebut, saya cuma pengen ingatkan bahwa teman-teman jangan terlalu cepat gitu ya untuk mengambil kesimpulan bahwa ini sudah merupakan bottom dari koreksi yang kita lihat kali ini. Belum ada bukti sama sekali yang mengarah ke sana, teman-teman. Sehingga kalian jangan sampai mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Dan ini baru saya update persis kemarin. Saya sampaikan, teman-teman, inilah kenapa saya belakangan ini jarang memberikan setup, dikarenakan saya memang melihat market itu sentimennya kurang mendukung gitu. Keadaan market belum mendukung bagi kita untuk terlalu agresif ke market. Dan saya sampaikan di update kemarin bahwa walaupun kita melihat altcoin sudah start berada di harga yang cukup atraktif atau menarik, tapi bagi saya sepertinya belum saat yang tepat bagi kita untuk terlalu agresif masuk ke market. Atau intinya belum tepat lah bagi kita untuk sekarang start kembali masuk. Dan kalau kalian mendengar nasihat tersebut di VIP room kemarin, harusnya kalian kembali terselamatkan dari koreksi mungkin 10 atau 20% di rata-rata altcoin. So, untuk sekarang teman-teman, kita harus mengatakan bahwa tentunya selling pressure terlihat sangat besar. Saya sampaikan di video kemarin bahwa kita harus melihat secepatnya Bitcoin mampu kembali close di atas trend line yang kalau kalian lihat ini berkali-kali dicoba lakukan dan kemudian tidak berhasil. Kita justru membentuk bear flag dan kita drop. Dan saya sampaikan di video kemarin, kalau sampai area 65.000 ini mampu kita jebol, maka kita akan kemudian melihat Bitcoin setidak-tidaknya nyampe ke area 60 ribuan di sini atau bahkan jebol di bawah area tersebut. Nah, untuk sekarang saya masih merasa bahwa koreksinya masih akan berlanjut, teman-teman. Tapi untuk sementara kemungkinan akan ada semacam konsolidasinya terlebih dahulu. Kita baru akan mungkin start untuk kembali drop lagi ke area 55 sampai 58 ribu. Ini akan menjadi area support pertama, teman-teman, yang tentunya kita harapkan bisa kita hold dan kita bisa kembali recover dari sana. Nah, tapi kalau memang kita mau recover jauh lebih cepat daripada ekspektasi saya, maka harus ada bukti yang mendukung hal tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalnya kita bisa mendapatkan rebound yang modelnya seperti ini, teman-teman, maka itu bisa menjadi satu clue. Seperti ini. Ya kan?
kalau kita mendapatkan ada buying pressure yang cukup besar, diikuti ada koreksi lagi di sini, maka itu bisa mengubah pandangan saya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka ekspektasi saya adalah kita masih akan melanjutkan penurunan, mungkin modelnya akan seperti ini. Kita akan naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, sampai pada akhirnya kita nyentuh ke sekitaran area 55 sampai 58 ribu dolar. Dan pada saat itu kita kemungkinan akan mendapatkan semacam local bottom dan akan start untuk mendapatkan bounce yang lebih signifikan. Tetapi bounce tersebut harus kita lihat lagi apakah impulsif ataukah korektif. Karena kalau korektif berarti kita bisa aja drop sampai ke sekitaran area 50 ribu sampai 52 ribu dolar sebagai area major support berikutnya. Jadi teman-teman, pesan saya, satu, dalam keadaan seperti ini, please hindari dulu yang namanya leverage. Yang kedua, teman-teman, kalau kalian mau melakukan akumulasi, jangan lump sum. Artinya jangan sekaligus. Kalau misalnya mau taruh 100 juta, mungkin ditaruh dulu 20 juta, 10 juta, atau 15 juta. Pastikan kalian masih menyisihkan ada cash di sidelines untuk mengantisipasi skenario terburuk. Dan satu quotes ini akan saya ulang lagi dan akan terus saya ulangi supaya teman-teman hafal. Settinglah portofolio kalian sedemikian rupa sampai kalian merasa mampu untuk nge-hold portofolio tersebut long term. Kalian harus selalu evaluasi apakah itu masih berlaku di kalian. Kalau portofolio kalian sudah tidak mencerminkan hal tersebut, maka harus ada adjustment yang kalian lakukan. Tidak hanya ketika kalian loss, tapi ketika kalian profit. Profitnya kalau udah banyak banget, tidak ada salahnya take profit, teman-teman. Karena kalau misalnya profitnya sudah banyak dan kalian tidak take profits, dan kemudian market kembali drop, kalian berpotensi gitu ya, justru jatuhnya panic selling. Dan kalian jatuhnya tidak rasional mengambil keputusan. Karena memang kalian tidak mampu untuk nge-handle portofolio sebesar itu. Maka sekali lagi, setiap beberapa bulan sekali, secara berkala, evaluasi apakah portofolio kalian sekarang itu masih mampu kalian handle dengan baik. Kalau jawabannya sudah tidak, kalian harus cari tahu kenapa. Apakah profitnya sudah terlalu banyak? Kalau jawabannya iya, tidak ada salahnya take profit, teman-teman. Atau bisa saja kalian merasa bahwa kalian terlalu banyak exposure-nya di crypto. Sampai uang panas pun dimasukin. Maka itu juga harus kalian adjust. Karena kalian pasti tidak akan mampu menghandle portofolio seperti itu juga. Terlebih lagi kalau misalnya mendapatkan koreksi seperti ini. Kalian jatuhnya juga lagi-lagi akan panic selling. So please teman-teman, tanyakan ke diri kalian sendiri. Apakah portofolio kalian sudah memenuhi kriteria tersebut? Yang bisa kalian hold secara jangka panjang. Apapun yang harus kalian lakukan, lakukanlah mulai dari sekarang. Oke, jadi untuk sekarang saya harus sampaikan bahwa kita masih mau menunggu bagaimana keadaan di Iran dan juga Israel, apakah ada eskalasi atau tidak. Kalau misalnya iya, maka kita bisa mendapatkan ada koreksi lanjutan di Bitcoin menuju ke 55 sampai 58 ribu. Untuk dapat menginvalidasi skenario tersebut, tentunya kita mau melihat di eskalasi dari Iran dan juga Israel didukung oleh price action yang memperlihatkan ada buying pressure. Sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan tetap stay cautious, waspada untuk menghadapi market seperti ini, dan saya rasa teman-teman juga harus melakukan hal yang sama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga dapat menenangkan teman-teman semua yang mungkin sedang panikan melihat portofolio hari ini merah padam. Terlebih lagi kalau misalnya ada yang terlikuidasi, mungkin ya saya nggak bisa berkata banyak, tapi itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kalian ke depannya, karena pada akhirnya kalian tahu bahwa leverage itu memang membawa benefit yang sangat besar, tapi juga membawa resiko di belakangnya yang harus sangat bijaksana untuk kalian manfaatkan, yang namanya leverage itu. Jadi keep positif teman-teman, ambil sisi positifnya, pasti akan ada sisi positifnya. Kalaupun kalian loss ataupun kalian margin call, pasti akan ada sisi positifnya. Yang paling buruk saya sampaikan tadi, margin call, ya berarti positifnya kalian dapat pengalaman baru dan tahu bahwa money management itu adalah sesuatu yang krusial ketika kalian trading. Atau kalian yang kemarin tidak sempat take profit dan sekarang profitnya hilang,
itu juga menjadi pengalaman bahwa rupanya profit itu kadang-kadang juga harus kita ambil sebagian untuk mengantisipasi hari-hari seperti ini terjadi. Kalau kalian yang berhasil keluar sebelum crash di sini, ya selamat. Itu aja yang mau saya sampaikan di video ini. See you in the next video. Bye-bye.